orang Indonesia, jangankan kalimat hikmah, peribahasa saja diambil sebagai pelajaran hidup buat dia. Contohnya, malu bertanya, sesat di jalan, sedia payung sebelum hujan. Masih banyak lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cepat ke penghulu bagi yang masih bujangan. Bujangan ya, yang bagi bujangan. Masya Allah. Baik, itu contohnya saja. Tapi nggak boleh lupa, mindset hidupnya mesti akhirat, maka Allah pasti suka. Kalau mindset hidupnya untuk akhirat, Allah pasti suka. Tapi kalau dia ini kejar, maka tidak akan ada puasnya. Ini yang dimaksud, jangan tertipu oleh dunia. Yang pertama, mesti berpikirnya akhirat. Makan nilainya akhirat, minum nilainya akhirat. Pagi hari ini juga kita sedang ngopi sebenarnya ini. Ngopi untuk akhirat, ngobrolin perkara iman. Untuk ngopi itu. Jadi saya sarankan sepanjang hari ngopilah kita. Kalau sedang duduk-duduk ngopi aja, walaupun puasa nggak apa-apa ngopi. Tapi ngobrolin perkara iman. Ngopi yang sebenarnya nanti waktu berbuka puasa. Tayyib, kan gitu. Ini dunia ini. Yang kedua, kalau ngomongin dunia, orang sering mengatakan apa? Ukuran sukses. Sudah punya apa? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah, itu baru sukses katanya. Katanya. Pastikah itu? Belum tentu. Walaupun itu boleh dan disilahkan sepanjang didapat dengan cara yang benar. Mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi kalau itu ukurannya suksesnya dunia, sungguh keliru. Sahabat yang kaya banyak, yang miskin juga banyak dari kacamata materi, tapi tidak di sisi Allah. Maka kita kan berdoa sebenarnya sederhana ya. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, bebaskan dari yang haram. Dan jangan aku jadi orang yang meminta-minta kepada orang lain. Datanglah nikmat dari Allah. Kan begitu yang kita minta itu. Pagi hari tadi selesai salat subuh, jangan lupa berdoa. Saya menyebutnya sebaris doa miliaran pesona. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, halal thayyib, halal dan baik, kemudian amal ibadahku engkau terima ya Allah. Ini kan sebaris doa miliaran pesona ini. Coba kalau orang nggak punya ilmu, gelap dunia. Kemudian kalau menjadi orang yang terlunta-lunta karena tidak diberikan rizki yang memadai, boleh jadi akan berat buat dia penderitaannya. Tidak cukup sampai di situ. Amal sudah sedemikian rupa tapi nggak diterima oleh Allah. Alangkah mengerikan. Padahal kita akan membawa amal untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya saya katakan sebaris doa miliaran pesona. Taib. Jadi kalau ngomongin yang kedua, perkara dunia pasti harta. Itu sudah umum dibicarakan. Salahkah bicara harta? Tidak salah. Sepanjang kita sadar harta itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Jadi harta akan jadi manfaat, tidak menjadi musibah, karena dia merupakan fitnah atau ujian. Ini yang kedua, perkara dunia harus kita waspadai. Maka jangan sampai kita menumpuk harta. Nanti berat pertanggungjawabannya itu. Kaya bersyukur, mafi muskilah, nggak ada masalah. Ini yang penting yang kedua. Hati-hati, perkara dunia tidak boleh tertipu, yaitu urusan harta. Yang ketiga, manusia ini kadang-kadang lupa dengan status sosialnya menurut kacamata agama. Status sosial manusia itu apa? Hanyalah makhluk. Sehebat apapun yang namanya manusia tetap makhluk. Maka ketika diberikan kewenangan, tanggung jawab, jangan sampai tidak amanah. Kalau ingat dia makhluk, dimanapun berada, dia merasa diawasi oleh Sang Khalik. Karena kita paham, kita tahu diciptakan tidak hanya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat nomor 56. Jadi sadar dirilah kita, status sosial kita di mata Allah hanyalah sekedar makhluk. Kalau di mata manusia boleh jadi status sosialnya tinggi, tapi hati-hati, mestinya bersyukur dengan anugerah amanah yang telah Allah titipkan itu. Bermanfaat sebagaimana konsep Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa banyak beri manfaat kepada orang lain atau kepada manusia. Nah, ini yang ketiga, perkara dunia itu. Kemudian yang keempat, Masya Allah, ketika ngomongin dosa, manusia ini kadang-kadang merasa seolah-olah hidup ini masih panjang gitu. Apalagi salah mengenai sebuah dalil. Innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul, itu tidak salah. Tapi kalau salah memaknai, khawatir bergelimang di lautan maksiat dan dosa, enggak sempat bertaubat. Yang sudah taat saja mesti istiqomah menjaga amalannya, kok apalagi yang masih berbuat maksiat. STMJ sekarang nih, STMJ, saum tidak, maksiat jalan terus. Itu STMJ itu. Saum tidak, maksiat jalan terus. Ya, insya Allah di tausiah nanti akhir Ramadan saya masih dapat sekali kultum, kita akan bicarakan air mata Ramadan. Jadi ada air mata yang mengalir di akhir Ramadan itu. Satu di antaranya puasa nggak bernilai apapun buat dia, bahkan nambah dosanya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengalami itu. Jadi dosa itu harus kita hindari. Perjalanan hidup kita yang sekian ini mestinya menyadarkan kita, Allah begitu sayang kepada kita, aib-aib kita masih ditutupi Allah. Coba kalau aib kita dibuka, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka kuncinya segera ingat akhirat. Orang yang ingat akhirat, dia akan menjaga taubatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perkara dunia, berbuat dosa, segera bertaubat, Allah pasti cinta. Dan yang kelima, perkara dunia yang manusia sering tertipu itu terkesima dengan kemegahan. Kemegahan apa? Apapun kemegahan di dunia ini, termasuk istana. Padahal nanti ketika sudah dipastikan berpulang ke rahmatullah, istana yang ada di hadapannya cuma 2 kali 1 meter. Coba, kalau nggak punya bekal untuk menghadap Allah kan ngeri. Apakah tidak boleh punya rumah megah? Boleh, tafadhol, sepanjang tetap diniatkan dalam rangka ibadah. Rumahnya megah, luas, bisa buat taklim, bermanfaat, ya kan? Nggak masalah, kaya itu indah sepanjang bertakwa. Nah, jemaah sekalian, perindu surga pecinta ilmu, istana yang sebenarnya adalah bekal kita menuju liang kubur. Itu pintu akhirat pertama. Walaupun syair ini sudah sering disampaikan, tapi senantiasa menginspirasi kita ini. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Seorang yang akan masuk ke liang kuburnya tanpa membawa bekal, laksana seorang yang menyeberangi laut tanpa kapal. Pasti tenggelam ke dasar lautan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah perkara dunia yang 5 ini. Kalau tidak kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita bisa tertipu. Tapi kalau kita kembalikan mindsetnya untuk akhirat, Allah pasti mencintai kita. Itulah zuhud terhadap perkara dunia. 1, jangan tertipu oleh dunia, gemar di dunia. Ingatlah selalu akhirat, karena kita tidak tahu kapan terjadi hari akhir. Bahkan kematian kita pun kita tidak pernah tahu kapan. Jangan-jangan ini hari terakhir kita, Allahu a'lam. Yang kedua, jangan sampai tertipu oleh harta sehingga kita tumpuk-tumpuk lupa memperhitungkannya. Ramadan ini saatnya kita mengeluarkan finansial kita dari skala khusus namanya zakat, skala menengah namanya infak, skala luas namanya sedekah apapun, yaitu segala kebaikan. Kemudian yang ketiga, status diri kita hanyalah makhluk.
lemah, tak berdaya, dhaif. Yang keempat, hati-hati dengan berbuat dosa. Dosa itu makin dilakukan makin terasa manis katanya. Manisnya dosa, pahitnya siksa. Kemudian yang kelima, istana yang sebenarnya adalah persiapan kita menuju liang lahat kita. Itu yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh dunia. Ini urusan kepada Allah. Nah, bagaimana dengan manusia agar kita dicintai? Agar kita dicintai oleh manusia, jangan sibuk kita atau silau dengan milik orang lain. Washhad fima fi aidinas yuhibbuka. Zuhudlah engkau terhadap perkara apapun yang ada di tangan manusia, maka orang tidak akan benci, pasti akan mencintaimu. Ini orang yang selalu husnudzon kepada orang lain. Bahkan dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Kalau ada saudaranya sukses, dia ikut senang dia, ikut bahagia dia. Oh saudaraku, ini diberi Allah anugerah. Bahkan didoakan semoga bermanfaat bagi kepentingan umat, bagi kepentingan lingkungan, bagi kepentingan luas begitu. Begitu mestinya, pasti orang senang itu. Kalau kita tidak risau dengan milik orang lain, tenang. Dilanjutkan dengan tidak menadahkan tangan kepada dia. Siapapun orang kaya yang kita kenal dengan baik, kalau sering kita minta sama dia, pasti dia akan benci kepada kita. Kelihatannya kita kurang di mata dia, tapi kita tidak berkeluh kesah. Dia pasti suka kepada kita. Itu diantaranya. Maka senang kalau lihat orang sukses. Jangan sampai tetangga beli kulkas, kita yang panas. Tetangga kita baru beli mobil, badan menggigil. Nah, ini bahaya ini. Jangan. Alhamdulillah, senang lihat saudaranya sukses itu.